مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Materi kita pada kesempatan ini adalah tentang madlul syahadah atau kandungan syahadat. Di antara syarat yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim supaya syahadat kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah al-fahmu al-munafi lil jahl, yaitu pemahaman yang menghilangkan atau yang menolak kebodohan. Maka sebagai seorang muslim harus kita pahami dengan betul apa sebenarnya yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, dan khususnya adalah kata-kata syahadat itu sendiri. Syahadatain adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang biasa kita artikan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut untuk kita sembah dengan benar, kita ibadahi kecuali Allah Ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa sebenarnya arti kata asyhadu itu? Ada 3 arti syahadat atau asyhadu. Yang pertama adalah pernyataan atau al-iqrar serta al-i'lan. Yang kedua adalah sumpah atau al-qasam, dan yang ketiga adalah al-ahdu atau al-mitsaq. Syahadah yang artinya adalah pernyataan, dalam bahasa Arab bisa disebut al-iqrar atau al-i'lan, yang dalam bahasa kita diadopsi menjadi iklan ya. Harusnya aslinya adalah i'lan, bukan iklan. Iklan yang biasa kita artikan promosi ataupun yang lain-lainnya, itu sebenarnya adalah memiliki arti pengumuman atau pernyataan. Sehingga ketika kita mengatakan asyhadu berarti aku menyatakan. Kalau dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya aku menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalilnya ada di surat 3 ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, marilah kita bersatu, marilah kita ke sini dalam sebuah kata yang sama, pernyataan yang sama antara kami dengan kalian. Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak melakukan kesyirikan dengannya, dengan sesuatu apapun, dengan makhluknya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha, dan janganlah menjadikan antara sebagian kami dengan yang lainnya arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah isyhadu bi anna muslimun, nyatakanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ayat ini merupakan ajakan ya kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani
supaya mereka bertauhid sebagaimana kita. Jadi kalimatin sawa'in di sini bukan menunjukkan adanya kesamaan agama antara agama samawi, bukan ya. Tetapi ini adalah merupakan dakwah yang kita sampaikan kepada mereka, yang mana kontennya adalah konten ajakan untuk bertauhid, supaya mereka tidak menyekutukan Allah. Karena pada faktanya, orang-orang Yahudi itu melakukan syirik kepada Allah dengan mengatakan Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani juga melakukan syirik dengan menyatakan Isa adalah putranya Allah. Maka di sini kita diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka. Kalau tidak mau, maka kita berlepas diri dan kita umumkan, kita nyatakan, kita proklamasikan bahwa bi anna muslimun. Kita semua ini, kami ini adalah orang-orang muslim. Syahadat yang artinya adalah sumpah. Kandungan kedua dari syahadat adalah sumpah, yang bahasa Arabnya adalah al-qasam. Asyhadu berarti aku bersumpah. Dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya aku bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan sumpah ini memiliki bobot kebenaran. Sumpah memberikan bobot kebenaran terhadap apa yang dinyatakan. Makanya saksi di dalam proses pengadilan itu sebelum bersaksi harus disumpah bahwa yang dinyatakan itu tidak main-main, melainkan keluar dari hati yang paling dalam. Contohnya dalam kalimat, ada orang yang berkata di sana ada tabrakan, ada kecelakaan. Kemudian pendengarnya masa kalau pembawa berita mengatakan sumpah misalnya, atau demi Allah aku tidak bohong, maka yang mendengar menjadi percaya dengan apa yang disampaikan. Dalilnya surat 63 ayat 1 dan ayat 2. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ingatlah ketika datang kepadamu orang-orang munafik itu, mereka berkata bahwa kami bersaksi. Kata-kata nashhadu ini bisa bermakna kami bersumpah. Innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau pasti utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang bohong. Nah, di dalam kata-kata nashhadu di sini itu lebih dekat maknanya adalah kami bersumpah. Yang mana ini diperjelas oleh ayat yang berikutnya yang menyatakan bahwa mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai. Fasaddu an sabilillah, maka mereka menghalangi dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka itu adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Jadi ada korelasi antara kata-kata nasyhadu dengan aymanahum di sini, ayat 1 dan 2 di surat Al-Munafiqun. Kemudian syahada artinya yang ketiga adalah janji. Bahasa Arabnya adalah al-ahdu atau al-mitsaq. Asyhadu adalah berarti aku berjanji. Dihubungkan dengan syahadatain, maka artinya aku berjanji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian kepada seluruh manusia pada saat itu di dalam rahim ibu mereka masing-masing, di alam ruh masing-masing kita saat itu diambil janji oleh Allah Ta'ala. Wa asyhadahum, dan aku mengambil perjanjian mereka ala anfusihim pada diri mereka.
Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian, yang menciptakan kalian, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan kalian. Qalu, maka semua kita mengatakan, bala syahidna, betul ya Allah, kami semua berjanji. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwasanya kalian mengatakan nanti pada hari kiamat lupa terhadap perjanjian itu. Jadi kata asyhadahum berarti aku mengambil perjanjian kepada mereka. Ayat ini berkaitan dengan diambilnya perjanjian Allah Ta'ala kepada semua manusia saat roh sudah ditiupkan ke dalam jasad saat kita menjadi janin. Seluruh kita umat manusia, apakah dari rahim seorang ibu yang muslimah atau non-muslimah, dari keluarga muslim atau keluarga non-muslim, maka semua kita bersaksi, berjanji Allah adalah Rabb kita. Ini merupakan tauhid rububiyah, ya. Pengakuan Allah sebagai Rabb kita semuanya. Namun setelah lahir maka kondisinya akan berubah tergantung dari lingkungan manusia itu. Pada saat orang tuanya muslim, muslimah, maka dia selalu berada dalam potensi fitrah keislamannya. Tapi kalau dia berada di lingkungan keluarga yang non-muslim, maka akan berubah menjadi non-muslim. Allah mengingatkan, kenapa kita tidak ingat? Saat kita umur 1 tahun saja, kita tidak ingat, apalagi saat di dalam kandungan. Biasanya ibu kita yang menceritakan saat kita kecil, baru kita tahu. Dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita semua tentang peristiwa besar ini, agar tidak dijadikan alasan saya lupa. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kita beralasan nanti pada hari kiamat saat di dalam yaumul hisab, hari perhitungan, ya Allah kami lupa terhadap janji itu. Inilah kita diingatkan terus, ya, untuk mengingat perjanjian kita yang sudah kita ucapkan kepada Allah. Maka di dalam salah satu jalan yang mengantarkan kita kepada takwa itu adalah al-mu'ahadah. Artinya selalu ingat perjanjian di alam ruh yang sudah kita ucapkan kepada Allah. Kita sudah berjanji juga di dalam bacaan sholat surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga di antara kita ada yang membaca doa iftitah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita selalu harus ingat perjanjian tersebut supaya bisa mengantarkan kita kepada takwa. Kita harus merasa sedang berjanji. Orang yang membaca syahadatain harus merasakan bahwa dirinya sedang berjanji di hadapan Allah. Sehingga tuntutan atau konsekuensinya harus ditepati. Bahwasanya al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang, harus kita tepati. Kalau janji kepada sesama makhluk, sesama manusia saja harus kita penuhi, apalagi janji kepada Allah. Sehingga kalau kita melanggar perintah larangan Allah, meskipun kecil, merasa bahwa dirinya telah berkhianat. Kita tidak melihat kecilnya dosa, tapi yang kita lihat adalah zat yang kita khianati itu, yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan ketika kandungan ini, baik itu pernyataan sumpah, pernyataan, ataupun sumpah, ataupun janji. Sehingga orang yang bersyahadat harus menyadari bahwa ia lagi menyatakan, lagi bersumpah dan berjanji kepada Allah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini seharusnya dirasakan ketika kita membaca syahadat pada saat tahiyat, saat tasyahud dalam sholat. Harus kita hayati dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, saya sedang berjanji, sedang bersumpah, menyatakan ya Allah tentang 2 kalimat syahadat ini. Komitmen hati. Kalau kita benar-benar menghayati ketiga makna ini, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita. Hati terikat dengan syahadatain. Komitmen itulah yang disebut iman. Contoh pribadi yang menyadari ini para generasi sahabat Bilal bin Rabah yang mendapatkan tekanan dari majikannya Umayyah luar biasa.
disiksa luar biasa, ditaruh batu besar di atas dadanya, dan dia menyatakan ahad, ahad. Dia komitmen dengan janji atau dengan keislaman yang sudah dia nyatakan masuk pada saat itu. Yasir adalah seorang sahabat yang syahid pertama. Kemudian disusul oleh Sumayyah istrinya. Mereka berdua berkorban nyawa dalam rangka untuk komitmen keimanan itu. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda ganteng dari keluarga yang konglomerat di Mekah, yang menjadi pujaan hati para wanita di Mekah. Tapi pada saat sudah masuk Islam, dia walaupun diancam oleh ibunya supaya kembali kepada kafir, kalau tidak mau kembali ibunya mogok makan. Tapi Mus'ab tidak bergeming. Dia selalu dalam keimanan dan dia menjadi duta utusan Rasulullah SAW, dikirimkan ke Yathrib dan mendapatkan keberhasilan yang luar biasa, serta akhir hayatnya dalam keadaan syahid. Kalau tidak salah di perang Uhud, pada saat beliau Rasulullah SAW memeriksa kondisi para syuhada, para sahabat, beliau melihat tubuh Mus'ab yang sudah meninggal dunia dalam keadaan yang sangat sederhana. Kain kafannya ketika ditaruh di bagian atas kakinya kelihatan, ketika ditaruh di bagian bawah kepalanya kelihatan. Subhanallah, beliau yang pada saat masa mudanya seorang yang dengan pakaian perlente, kemewahan yang luar biasa, tapi demi untuk Islam, mempertahankan kalimat Islam, membela Rasulullah SAW, beliau meninggal dalam keadaan yang syahid, yang di sisi Allah itu adalah sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Maka Nabi menyuruh untuk menarik kafannya ke atas dan yang bagian bawah itu ditutup dengan rumput-rumput, ya, kemudian dikuburkan. Bagaimana kondisi umat Islam saat sekarang ini? Imannya seharga mie instan atau mie telur atau yang lainnya. Maksudnya pragmatis. Ketika tidak bisa makan, tidak bisa minum, ada misionaris yang datang menawari makan minum, maka rela menggadaikan akidahnya dalam rangka untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kekuatan imannya seperti ini, seperti sarang laba-laba. Dan ini adalah selemah-lemahnya. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Lemah karena tipisnya, kalau tebal maka lebih kuat dari baja. Kenapa hal ini terjadi? Karena memahami syahadat ini hanya sebatas pernyataan saja. Pernyataan di bibir saja. Sehingga kalau ada tekanan, ada gangguan, ada cobaan yang berat, dia nggak tahan, ya, dan beralih akidah. Al-imanul haq, iman yang benar, adalah harus memenuhi 3 dimensi. Iqrarun bil lisan, menyatakan dengan lisan. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian amalun bil jawarih wal harakat, mengamalkan dengan anggota badan dan gerakan-gerakan nyata. 3 dimensi iman ini tidak bisa diabaikan salah satunya. Kalau seandainya orang itu hanya menyatakan secara lisan, hatinya kufur, maka dia adalah orang munafik. Kemudian kalau hatinya saja beriman, sementara secara lisan dia tidak mau menyatakan, dia adalah orang kafir. Kemudian kalau hatinya membenarkan, kemudian lisannya menyatakan, dan dia tidak mau melaksanakan, maka dia adalah seperti orang fasik, orang muslim yang meninggalkan segala macam kewajiban ataupun yang melaksanakan segala macam larangan, ya. Ketiganya harus ada, tidak boleh hilang satupun. Pernyataan adalah sama dengan status. Kandungan pertama syahadat adalah pernyataan, dan ini menghasilkan status keislaman seseorang. Ya, ketika mengucapkan syahadat berarti sudah menjadi identitasnya keislaman itu. Status ini tidak akan hilang hingga lisannya mengingkarinya bukan karena semata-mata perbuatannya. Tidak boleh mengkafirkan seseorang yang status kemuslimannya masih tetap ada. Ada hadis yang menyatakan man kafara akhahu faqad ba'a biha
ahaduhuma. Barang siapa yang mengkafirkan sesama saudaranya muslim, maka kembali kepada salah satunya. Kalau yang dituduh itu betul-betul kafir, berarti kembali yang tertuduh. Tapi kalau yang tertuduh itu bukan kafir, kembalinya kepada yang menuduh. Maka harus hati-hati ya, tidak boleh kita menggampangkan dalam persoalan takfir ini, mengkafirkan. Status itu juga sangat penting karena menentukan diterimanya amal seseorang. Kalau dia tidak punya status sebagai muslim, maka amalnya batal. Bisa seperti debu yang berterbangan, haba'an mansura, di surat Al-Furqan ayat 23, ataupun seperti fata morgana di surat An-Nur 39, ya, kasarabin. Walaupun dia banyak amalannya, mau alokasikan dananya untuk menyumbang sana-sini, sosial kemanusiaan, memberikan kontribusi sosial kepada orang-orang yang mendapatkan musibah misalnya, tapi kalau dia belum berstatus muslim, belum menyatakan diri sebagai seorang muslim dengan 2 kalimat syahadat, maka itu sia-sia semuanya, ya, tidak ada artinya. Contoh sekolah, ya, kalau tidak terdaftar, tidak akan diterima, tidak boleh masuk kelas, apalagi ikut ujian dan dapat nilai. Kalaupun dia ikut hadir, mendengarkan pelajaran, misalnya nggak bisa, tidak bisa ikut ujian dan tidak bisa diakui identitasnya atau statusnya sebagai siswa. Ya. Pembenaran dalam hati adalah merupakan nilai batin. Bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya bernilai. Ini tentu tidak kelihatan, ya, tapi bisa dilihat dari sikap. Hati yang membenarkan menghasilkan sikap yang baik, dan hati yang menolak memunculkan sikap yang buruk. Pengamalan adalah nilai lahir. Amal yang dilakukan seseorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir. Dan ini kelihatan misalnya mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan zakat, berhaji, dan sebagainya. Jadi kalau tadi adalah nilai batin, merupakan amal-amal hati, dan kalau yang lahir adalah pengamalan. Biasanya kalau perbuatan-perbuatan hati ini identiknya dengan masalah keimanan, kalau perbuatan lahir itu identiknya dengan keislaman. Iman tanpa aplikasi itu tidak bisa bernilai, dan aplikasi tanpa landasan keislaman yang tidak dilandasi oleh keimanan itu juga tidak ada manfaatnya. Maka keduanya saling melengkapi. Status dan nilai ini. Jika ketika kandungan iman ini ada, maka seseorang telah memiliki status sebagai seorang muslim dan memiliki nilai batin dan lahir. Keduanya sama-sama penting. Ada status tapi tidak ada nilai tapi tidak ada status, maka tidak bisa diterima. Umar radhiyallahu anhu pernah menangis ketika bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkomentar, amalnya banyak tapi kelak masuk neraka. Memberikan komentar di surat Al-Ghasyiyah itu, amilatun nasibah. Dia beramal tapi hanya mendapatkan capek beramalnya tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya karena tidak ada ini, tidak ada status dan tidak ada nilai. Status adalah identitas secara zahir tadi, sedangkan atau keislaman tadi ya, sedangkan nilai itu adalah kepada keimanan tadi. Maka keduanya ini penting. Klasifikasi manusia berdasarkan ketiga kandungan iman itu, maka manusia bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Coba kita lihat tabel berikut ini ya. Nanti masing-masing ada penjelasannya. Penggolongan manusia berdasarkan lisan, hati, dan amal. Ada golongan munafik amali. Artinya dari sisi lisan dan hatinya. Dia menyatakan sebagai muslim tapi amalannya tidak, ya, tidak ada. Kemudian munafik i'tiqadi adalah munafik dari sisi keyakinan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia secara lisan mengatakan muslim, tapi hatinya menolak. Dan secara amal nyata, dia seolah-olah bersama dengan
orang-orang kaum muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah merupakan tokoh pada saat sebelum kaum muslimin hijrah ke Madinah. Dia diangkat sebagai semacam kepala daerah di Madinah. Kepalanya suku Aus dan Khazraj. Jadi punya kedudukan tinggi. Tapi ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, apalagi Rasulullah SAW datang ke sana, itu pamornya semakin meredup dan semakin meredup. Jadi ada unsur hasadnya ya. Dia sebelumnya punya kedudukan tinggi, tapi digeser oleh Rasulullah SAW, seolah-olah begitu. Sehingga para pengikutnya itu banyak mengikuti Rasulullah SAW masuk Islam. Kalau dia masih berada di agama Yahudinya, dia tidak akan mendapatkan simpatik dari para pengikutnya. Sehingga dia pura-pura masuk Islam, begitu. Tapi itu hanya dari sisi dohirnya. Batinnya menyimpan kebencian. Jadi ini yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Nah, Abu Thalib ini secara lisan tidak mengatakan keislamannya, tapi hatinya serta amalannya ya mengakui kebenaran risalah Islam. Yang keempat, yaitu seperti contoh iblis dan Abu Jahal ada kemiripan. Ya. Lisannya tidak mau mengatakan, hatinya itu mengakui. Ya, iblis itu juga mirip tadi posisinya pada saat dulu sebelum Adam diciptakan itu menjadi penguasa langit sana, menjadi pemuka di sana ya. Ketika Adam diciptakan dia tergeser posisinya sehingga dia tidak mau sujudnya kepada Nabi Adam itu aba wastakbaro ya, sombong, bukan karena kufur terhadap perintah Allah, tapi semata-mata dia sombong dan gengsi, tidak mau mengakui tentang kemuliaan Nabi Adam itu. Jadi dia tahu secara hati ya terhadap Allah Ta'ala. Abu Jahal juga mengakui, orang-orang Arab jahiliyah rata-rata seperti itu ya. Hatinya mengakui Allah sebagai Robnya, tapi amalnya, yaitu identitas secara amaliyah nyata, yaitu tauhid uluhiyahnya tidak mau, penyembahan totalitas kepada Allah tidak mau. Fir'aun itu hanya secara lisan, hatinya dan amalannya tidak ada. Di surah 10 ayat 90, di akhir hayatnya, dia mengakui tentang Tuhannya Nabi Musa serta Bani Israel, ya, tapi itu sudah tidak ada manfaatnya, sudah terlambat. Sementara orang mukmin sejati, lisannya mengatakan Islam, mukmin atau Muslim, hatinya juga beriman dan amaliyahnya nyata. Ini penjelasan masing-masing al-munafik al-amali, kemunafikan dalam bentuk amaliyah. Ini tidak sampai mengeluarkan muslim dari agamanya ya, tidak. Tapi ya mengurangi kesempurnaan Islamnya. Hadis yang terkenal ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 4 tanda munafik dilengkapi oleh hadis lain riwayat Muslim, arbaun man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Ada 4 hal yang apabila semuanya berada pada seseorang, maka dia betul-betul disebut munafik, munafik tulen. Wa man kana fihi khallatun atau khoslatun minhunna, barang siapa yang memiliki salah satu dari 4 ciri ini, kanat fihi khallatun nifaq, maka ada salah satu bagian dari kemunafikan. Hatta yada'a, sampai dia meninggalkannya itu. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara bohong, wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia menyalahinya, wa idza wa'ada akhlafa. Jadi ahada tadi mengikat perjanjian ya, dia menyalahinya, wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji dia ingkar, wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih dia curang, tidak fair begitu ya. Kemudian yang lebih berat adalah munafik i'tiqadi. Tokoh utamanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ini harus dibaca lengkap namanya karena ada sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Mereka ikut sholat, tapi sholatnya malas dan riya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu ya seolah-olah saja identitasnya ya ikut ke masjid, barangkali juga ikut melaksanakan syiar Islam yang lain, tapi hatinya itu menyimpan kekafiran.
Bahkan mereka ikut berjihad, tapi di tengah jalan pulang atau deserse, ya, seperti perang Uhud. Bahkan mereka menyalakan, mereka sudah mengusulkan, kita nggak usah keluar Madinah, kita bertahan saja di dalam kota. Dan ternyata kaum muslim mendapatkan kekalahan, ya, akhirnya itu disalahkan, keputusan itu. Nah itulah mereka mencari-cari kekurangannya. Atau tetap ikut peperangan, tapi membuat kekacauan seperti perang Al-Muraisi. Puncaknya terjadi menjelang perang Tabuk. Mereka mendirikan masjid tandingan yang disebut Masjid Dirar, ya, masjid bahaya. Masjid Dirar setelah perang Tabuk selesai, turun ayat yang membongkar hakikat masjid itu di surat At-Taubah 107 sampai 108. Yang mana masjid itu menimbulkan kemadharatan, disebut dirar, kemudian landasannya adalah untuk kekafiran, untuk memecah belah antara kaum mukminin, untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Maka perintahnya adalah janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. La takum fihi abadah. Tidak boleh sholat di dalamnya, harus dibongkar, ya. La masjidun usisa ala taqwa, masjid itu harus landasannya ketakwaan. Itu Masjid Quba waktu itu, ya. Abu Thalib tetap dalam keadaan kafir, meskipun beliau membenarkan dakwah Rasul, membela dakwah Rasul, tetapi tidak mengimani, tidak mau bersyahadat. Inilah yang membuat beliau sangat sedih, ya. Tapi hidayah itu hanya milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamanmu sendiri, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Diriwayatkan bahwa nerakanya Abu Thalib paling ringan. Ini berdasarkan syafaat dari Rasulullah SAW, karena beliau bukan ahlu tauhid, tapi ya mendukung dakwah Rasul, sehingga tidak bisa dikeluarkan dari neraka, namun siksaannya diringankan. Allahu alam, ya. Itu seringannya seperti apa, kita tidak bisa memastikan, tapi beliau tidak bisa keluar dari neraka. Adapun ahlu tauhid, sebanyak-banyaknya dosa selama dia tidak melakukan kesyirikan, ya, tidak kufur, ya, tidak murtad, maka dia akan keluar dari neraka dan berpindah ke surga. Inilah kelebihan ahlu tauhid dengan kebalikannya. Sementara iblis dan Abu Jahal, iblis ini jelas meyakini adanya Allah, bahkan berdialog dengan Allah, tapi ingkar. Demikian pula Abu Jahal, ada dialog sebelum perang Badar, saya ingin berbicara empat mata dengan Anda. Apakah Anda membenarkan apa yang dibawa Muhammad? Jawabannya ya. Kenapa Anda selalu menentangnya, bahkan memeranginya? Maka dijawab oleh dia, semua keutamaan Bani Hashim bisa disamai oleh kabilahku. Tapi ini masalah kenabian, tidak bisa kami mengaku nabi. Kita tidak bisa menyamainya. Oleh karena itu, kami membencinya dan memeranginya. Kemudian contoh atau figur yang lain adalah Fir'aun. Pernyataan Fir'aun tentang pengakuan keesaan Allah, ini terlambat. Ada di surah 10 ayat 90, ya, sudah terlambat. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, ya, saat tenggelam itu Musa dan Bani Israil sudah melewati Laut Merah, sudah selamat pada hari Asyura itu, tapi Fir'aun tenggelam di Laut Merah dan dia baru menyesal. Kata dia, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku mengimani Tuhan yang diimani oleh Bani Israil, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Tapi ini terlambat, pengakuannya sudah terlambat. Ini sebagai bukti bahwa akhirnya dakwah Nabi Musa alaihissalam berpengaruh juga kepada Fir'aun. Kebaikan itu berakar, sedang keburukan itu hanya ada di permukaan saja. Kalau di surat Ibrahim diilustrasikan kalimat thayyibah itu asasnya menancap ke bumi, wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit, sangat kokoh. Tapi kalau kalimat khabithah, perkataan yang buruk, yaitu perkataan kekufuran, ya, kebatilan, itu tidak ada dasarnya sama sekali.
Sehingga kalaupun sepertinya berkembang, misalnya isme-isme selain Islam ini misalnya kelihatan berkembang, tapi karena tidak punya akar yang menancap, maka menjadi goyah para pengikutnya. Istiqomah, mukmin yang selalu menjaga lisan, hati, dan anggota badannya dengan yang dituntun Allah dan Rasul-Nya, maka dia berada dalam kondisi istiqomah. Dan istiqomah tidak bisa datang tiba-tiba, tapi melalui proses. Itulah kenapa digunakan kata summa atau kemudian. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Jadi istiqomah ini perlu proses, harus ada ilmu, ya, harus ada lingkungan yang baik, harus ada teman-teman yang kondusif, kemudian yang mengajak kepada kebaikan, yang selalu mengingatkan, banyak prosesnya, sehingga harus ada upaya untuk istiqomah dalam kebenaran. Iman selanjutnya adalah istiqomah. Qul rabbiyallahu tsumma istaqim, atau hadisnya yang lainnya qul amantu billah tsumma istaqim. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sampaikanlah pesan kepadaku sebuah kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain selainmu. Maka pesannya Nabi seperti ini, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, komitmenlah. Balasan bagi orang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Turunlah kepada mereka para malaikat, memberikan kabar gembira, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah bersedih, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga, allati kuntum tu'atun, yang dijanjikan kepada kalian. Jadi orang-orang istiqomah tidak akan takut, tidak akan bersedih, dan senantiasa optimis masuk surga. Ada keberanian, ya. Allah takhafu, mereka mendapatkan keberanian. Wala khaufun alaihim, mereka tidak takut sama sekali. Artinya dia selalu berani. Ya, contohnya, misalnya Rabi' ibn Amir ketika menghadap Rustum, Panglima Persia, dia punya izzah yang luar biasa. Biasanya, ya ini Rustum pada saat itu digambarkan berada di dalam tenda kebesaran, ya, tenda yang mewah sekali sebagai seorang panglima top di sana. Nah, kemudian di pintu tenda itu dibuat pendek, sehingga setiap siapapun yang masuk ke tenda itu harus nunduk, dan itu menunjukkan sebagai ekspresi ketundukan, penghormatan kepada Rustum. Nah, Rabi' bin Amir ini masuknya bukan dengan kepala dulu, ya, tapi dengan, mohon maaf, ya, punggung dan pantatnya dulu, sehingga dia malah membelakangi Rustum. Nah, sehingga Rustum marah-marah saat itu. Inilah Rabi' bin Amir yang punya izzah, kemuliaan dengan Islamnya. Abdullah bin Zubair tidak mau minggir ketika Umar lewat, padahal yang lainnya minggir. Ini pada saat Umar sebelum Islam dulu, ya. Nah, jadi ketakutan itu bersumber dari ketidakistiqomahan. Yang kedua, buah istiqomah adalah al-itminan. Kita memiliki ketenangan. Musibah apapun yang menimpanya tidak akan menumbangkannya atau menjadikan dia putus asa. Sebaliknya, kebaikan apapun yang diraihnya juga tidak membuatnya sombong. Ketika dia mendapatkan keuntungan, ya, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika dia mendapatkan musibah, segala sesuatu yang tidak dia inginkan, ya, apa yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan, maka dia bersabar. Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak berputus asa terhadap sesuatu yang tidak kalian dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bergembira, tidak sombong terhadap apa yang kalian dapatkan. Jadi pertengahanlah, seperti itulah Muslim. Ketenangan dan kestabilan karena menyadari semua takdir Allah itu baik. Kullu ma qaddarallahu khair, semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Ada hadis yang sangat terkenal, ajaban li amril mu'min, sangat mentakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik. In asabatu sara'u syakara, kalau dia diberikan kesenangan dia bersyukur.
Wa in asabatu dharra'u sabara, kalau diberikan musibah dia bersabar ya. Wa laysa dzalika illa 'alal mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali seorang muslim. Yang ketiga adalah at-tafaul. Istiqomah akan melahirkan optimisme, memandang masa depan yang penuh keyakinan. Malaikat memberikan kabar gembira berupa surga dan melihat masa depan itu milik Islam ya. Al-mustaqbal li hadzal din, masa depan dunia ini adalah milik umat Islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah mengirimkan, mengutus dan menurunkan Islam ini dan mengutus seorang rasulnya dalam rangka untuk menjadikan Islam itu muncul menjadi pemenang di atas agama-agama yang lainnya. Kemudian as-sa'adah, ya, dengan istiqomah itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Dengan penuh keberanian, ketenangan, optimisme, maka berarti telah mencapai kebahagiaan hakiki. Bagaimana bahagia kalau salah satunya hilang? Maka jadi kesimpulannya syahadah menghantarkan seseorang kepada as-sa'adah. Inilah skemanya ya. Jadi kandungan syahadat itu ada 3. Al-iqrar, pernyataan, al-qasam adalah sumpah, al-mitsaq adalah janji, akan melahirkan keimanan dalam hati berupa perkataan, kemudian at-tasdiq, keyakinan dalam hati dan amal nyata. Itu semua akan bisa memberikan tuntutan istiqomah ya. Prosesnya adalah menuju istiqomah. Dengan istiqomah kita akan asyaja'ah, mendapatkan keberanian, kita akan itminan, mendapatkan ketenangan dan mendapatkan optimisme, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita bisa menghayati syahadat dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Nasr minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.